Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan berbicara tentang judi. Baru-baru ini kebetulan ada berita besar terkait perjudian yang melibatkan Ippei Mizuhara, 39 tahun, penerjemah Los Angeles Dodgers untuk bintang baseball Jepang bernama Shohei Ohtani. Ippei Mizuhara, sahabat sekaligus orang kepercayaan Ohtani, dituduh menghabiskan uang 679,5 juta yen untuk berjudi. Saat ini, Ippei Mizuhara masih dalam penyelidikan otoritas Amerika Serikat. Internal Revenue Service (IRS) atau Layanan Pendapatan Internal Amerika sedang menyelidiki masalah Ippei Mizuhara yang dipecat dari tim Dodgers karena dicurigai melakukan perjudian ilegal. Menurut bandar taruhan yang sedang diselidiki, taruhannya adalah pada sepak bola luar negeri dan bukan pada baseball. Seorang juru bicara IRS mengkonfirmasi bahwa perusahaan sedang menyelidiki Mizuhara dan taruhan ilegal, tetapi mengatakan tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut. Los Angeles Times, sebuah surat kabar lokal, melaporkan bahwa Mizuhara dituduh terlibat dalam perjudian ilegal. Ada utang kepada bandar taruhan yang sedang diselidiki, dan media lain juga melaporkan bahwa setidaknya 4,5 juta dolar AS atau sekitar 72,9 miliar rupiah kurs sekarang ditransfer dari rekening Ohtani. Ketika mendengar kasus ini, mungkin ada yang merasa bahwa judi sepertinya agak jauh dari kita sebagai orang awam. Ada yang mungkin berpikir mereka mungkin tidak akan pernah terpapar perjudian atau memiliki masalah kecanduan judi. Ya, memang tidak ada masalah jika Anda benar-benar tidak pernah menyentuh perjudian dalam hidup Anda. Tapi masalahnya, perjudian selalu terjadi di mana saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja, mungkin ada yang tidak menganggapnya sebagai perjudian. Contoh yang sangat umum adalah lotre. Lotre sebenarnya termasuk dalam kategori judi. Secara definisi itu adalah bentuk perjudian. Karena definisi judi adalah perilaku seseorang yang menginvestasikan uang atau barang yang bernilai materi pada suatu hal dengan hasil yang tidak pasti, guna memperoleh lebih banyak uang atau nilai materi. Singkatnya, ketika seseorang membeli tiket lotre atau undian, mereka mempertaruhkan uang mereka dengan harapan memenangkan hadiah besar yang tidak pasti. Dari definisi ini saja, banyak hal dalam hidup kita sehari-hari itu sebenarnya judi. Misalnya, perdagangan valuta asing dan saham sudah pasti termasuk dalam lingkungan perjudian. Selain itu, investasi juga termasuk dalam bentuk perjudian, dan segala bentuk dengan menginvestasikan banyak uang untuk mendapatkan keuntungan lebih atas sesuatu yang hasilnya tidak pasti itu adalah pertaruhan atau judi. Jadi perjudian adalah sesuatu yang selalu mengalir dalam hidup kita. Hanya saja kita menganggap bahwa sebagian besar dari hal-hal tersebut bukanlah perjudian, kecuali judi sungguhan. Hasil pasti dari judi itu terjadi secara kebetulan atau acak dan tidak dapat ditentukan. Kalau hasilnya sudah pasti, itu bukan judi namanya. Hasil dari judi itu sifatnya acak, tidak pasti. Adapun mengenai investasi, ini tidak sepenuhnya termasuk acak. Melakukan kecurangan dalam suatu permainan, ini bukan perjudian, tetapi penipuan. Tentu saja terkadang ditambah dengan kejahatan lain, yaitu penipuan perjudian. Jika hasil suatu perkara sepenuhnya dikendalikan dan ditentukan oleh risiko, maka perkara tersebut adalah judi. Banyak orang yang membeli saham tanpa pengetahuan finansial atau pemahaman tentang suatu perusahaan. Ini sebenarnya dianggap judi. Artinya Anda belum sepenuhnya paham hakikatnya. Semakin sedikit yang Anda ketahui tentang hasilnya dan semakin sulit diprediksi hasilnya, semakin besar modal taruhannya. Namun jika Anda bisa mendapatkan informasi orang dalam dan mengetahui hasilnya dengan jelas, ini jelas bukan perjudian,
tapi termasuk jenis kejahatan lain, yaitu insider trading, suatu praktek ilegal dalam dunia investasi. Selanjutnya ada kondisi lain yang didefinisikan perjudian, yaitu menimbang apakah hal itu bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya, investasi memiliki nilai manfaat dan dampak ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, investasi saat ini tidak dianggap sebagai bentuk perjudian. Sehingga, lotre kesejahteraan dan lotre olahraga atau dikenal sebagai SDSB di zaman Orba dulu, itu tidak dianggap sebagai perjudian. Namun, bermanfaat atau tidaknya itu ditentukan oleh masing-masing negara. Jadi sebagian besar pada dasarnya itu adalah judi. Tetapi selama negara yang menentukan apa yang diperbolehkan, maka itu bukan judi. Misalnya pacuan kuda, balap perahu, balap sepeda, dan semacamnya itu tidak dianggap sebagai perjudian. Karena sifatnya kesejahteraan masyarakat. Misalnya sebagian uang yang diperoleh dikembalikan ke masyarakat lagi, ini tidak masalah. Tidak ada statistik dunia mengenai bentuk perjudian mana di antara sekian banyak bentuk perjudian yang lebih membuat ketagihan. Kecuali Jepang yang mempunyai statistik yang dibuat pada tahun 2020. Menurut Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang, bahwa yang paling membuat ketagihan adalah pachinko dan lotre. Semakin populer suatu perjudian, semakin tidak ada batasnya, semakin rendah konten teknisnya, dan semakin banyak orang yang memainkannya, maka semakin besar kemungkinannya menjadi kecanduan. Sebagai catatan, pachinko ini adalah eksistensi yang agak istimewa di Jepang. Saat Anda jalan-jalan ke Jepang, Anda pasti sering melihat gerai pachinko di jalanan. Ada lebih dari 8.000 gerai pachinko di Jepang. Omset tahunannya bahkan lebih dari 14 triliun yen, lebih tinggi dari jumlah total perjudian yang dioperasikan oleh negara, seperti pacuan kuda, balap mobil, balap perahu, dan sejenisnya. Oleh karena itu, ini adalah proyek perjudian terbesar di Jepang. Namun sebenarnya, hukum Jepang tidak memperbolehkan perjudian. Tapi pachinko ini tidak termasuk dalam cakupan yang diakui negara, sehingga masuk dalam wilayah abu-abu. Secara keseluruhan, pachinko seharusnya ilegal, karena secara hukum termasuk dalam definisi judi. Lalu, kenapa pachinko bisa eksis? Karena pachinko Jepang menggunakan sistem 3 gerai untuk menghindari masalah hukum. Apa itu sistem 3 gerai? Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Jepang yang menetapkan bahwa perilaku perjudian ini bertujuan untuk menghasilkan uang. Namun yang dimenangkan di gerai pachinko bukanlah uang, melainkan hadiah. Selanjutnya, hadiah ini dapat ditukar dengan uang di warung terdekat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pachinko. Lalu untuk apa warung seperti ini? Warung ini secara khusus menerima hadiah ini, mirip dengan warung yang mendaur ulang barang bekas. Warung ini hanya mendaur ulang hadiahnya. Kemudian pachinko membeli kembali hadiah tersebut dari warung tersebut sebagai proses pencucian uang. Inilah yang dimaksud dengan sistem 3 gerai. Terkait detailnya, kami tidak akan menjelaskan lebih jauh di sini karena ini bukan topik kita hari ini. Singkatnya, Jepang tidak memiliki penjelasan yudisial mengenai hal ini. Adapun kenapa bisa eksis karena gerai pachinko di Jepang ini sudah ada sejak zaman dulu dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Di masa lalu, mafia Jepang mengandalkan permainan ini untuk menghasilkan uang. Belakangan kemudian diambil alih oleh negara, sehingga pachinko menjadi sumber pendapatan penting bagi negara. Jadi permainan pachinko ini tidak akan bisa hilang. Berikut mari kita kembali ke pertanyaan inti. Mengapa orang-orang suka berjudi? Kami telah menghimpun banyak informasi terkait yang menyebutkan beberapa konsep yang sangat mirip bahwa setiap orang itu memiliki mental keberuntungan. Banyak orang ingin kaya mendadak dalam semalam tanpa perlu bekerja keras.
Harapan dan khayalan seperti ini mendorong orang-orang untuk berjudi, apalagi orang-orang memiliki mental keberuntungan dan berpikir, siapa tahu beruntung kalau main roulette atau bola tangkas atau taruhan lain dan semacamnya, sehingga mereka akan terus dan terus berjudi. Saat ini diketahui bahwa baik seseorang menang atau kalah, otak akan mengeluarkan dopamin dalam jumlah besar, membuat orang merasa bersemangat dan seru. Stimulasi seperti ini bisa membuat seseorang ketagihan, seperti halnya narkoba. Apalagi orang yang tidak memiliki banyak kebahagiaan dan kegembiraan dalam kehidupan nyata itu sangat mudah terobsesi dengan judi. Sebuah laporan penelitian juga secara khusus menyebutkan bahwa sebagian orang dengan mudah merasakan berbagai macam kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, sementara sebagian lainnya sulit merasakannya sehingga semakin mudah terobsesi dengan judi. Seperti halnya kegiatan lain yang membuat seseorang merasa senang, judi dapat menyebabkan kecanduan. Ini akan membuat pelakunya menjadi obsesif dan lepas kendali. Kecanduan ini disebabkan oleh dua jalur yang berbeda di otak, menyukai dan menginginkan, yang kemudian akan memengaruhi perilaku. Penjudi memiliki kecenderungan yang membuat mereka berjudi terus-menerus. Ini kemudian dapat menyebabkan perubahan cara otak dalam mengirimkan sinyal. Pemicu ini pun akan mengantarkan penjudi ke dalam kondisi kecanduan. Otak akan otomatis menginginkan hal yang lebih untuk menggerakkan reward system, hingga akhirnya aktivitas tersebut menjadi kebiasaan. Ketika orang menjadi kecanduan judi atau narkoba, sistem keinginan dan kesukaan ini tidak lagi terjalin. Akibatnya, pecandu akan lebih ingin mendapatkan apa yang dia inginkan ketimbang apa yang dia sukai atau butuhkan. Pada akhirnya, orang yang mengalami kecanduan perlu melakukan lebih banyak aktivitas tersebut untuk mendapatkan kesenangan. Disinilah kecanduan judi dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Pecandu judi yang sudah parah akan mengidap gangguan kesehatan mental seperti depresi, stres, anxiety, dan masih banyak lagi. Judi sebenarnya sama saja dengan kecanduan narkoba dan kecanduan alkohol. Selain itu juga lari dari kenyataan. Ada orang berada di bawah tekanan berat atau stres, kemudian mengubah gaya hidup demi menghindari tekanan seperti ini, maka Anda kemungkinan akan ikut berjudi. Terakhir, ada faktor lingkungan dan sosial, yaitu jika anggota keluarga Anda ada yang terlibat dalam perjudian, atau rumah Anda bersebelahan dengan kasino, atau ada penjual tiket lotre di sekitar lingkungan tempat tinggal, sedikit banyak Anda mungkin akan terkena beberapa hal-hal yang bersifat perjudian seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, kombinasi dari berbagai aspek menyebabkan sebagian orang menyukai perjudian atau mengembangkan keterikatan terhadap judi. Banyak orang kecanduan judi online, tapi sayang mereka harus berakhir sengsara dan menderita. Sama seperti narkoba dan alkohol, perjudian dapat merangsang sistem otak yang menyebabkan manusia kecanduan. Gambling disorder atau gangguan judi di mana seseorang memiliki dorongan tak terkendali untuk terus berjudi meskipun nyawa menjadi taruhannya. Berikut beberapa tanda jika seseorang sudah kecanduan judi online. Terlalu ambisius dengan judi online. Kamu akan sibuk dengan perjudian, selalu memikirkan strategi untuk mendapatkan lebih banyak uang dari perjudian tersebut. Merasa perlu berjudi dengan jumlah uang yang semakin banyak untuk mendapatkan sensasi yang sama. Berusaha untuk mengendalikan, mengurangi, bahkan berhenti berjudi tapi selalu tidak berhasil. Merasa gelisah, cepat marah dan mudah tersinggung jika ingin mencoba mengurangi judi online. Berjudi karena ingin melarikan diri dari masalah, atau untuk menghilangkan perasaan tidak berdaya, rasa bersalah, kecemasan, dan depresi. Menaruh lebih banyak uang saat berjudi, dengan alasan mengganti kerugian atau kekalahan sebelumnya. Stres, murung,
mental terganggu dan merasa bersalah, tapi keinginan judi tetap lanjut, menarik diri dari lingkungan, atau lebih suka menyendiri dan sebagainya. Sebagian besar penjudi biasa akan berhenti saat kalah atau menetapkan batas berapa banyak mereka rela kehilangan banyak uang. Namun bagi orang-orang yang mengalami gangguan judi, terpaksa terus bermain untuk mendapatkan kembali uang mereka. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi kecanduan adalah berkonsultasi dengan psikolog atau profesional ahlinya. Karena kecanduan judi biasanya sama dengan kecanduan lainnya, yaitu meliputi terapi perilaku kognitif, obat-obatan, dan kelompok pendukung. Tim kami hanya bisa menghimbau jangan pernah berjudi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.